When You Finish Saving the World, ini film yang rilis di tahun 2022, ditulis dan disutradarai oleh Jesse Eisenberg, tentang hubungan ibu dengan anaknya yang mengalami kesenjangan, kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya. Dan sebelumnya gue sendiri agak kaget dari durasi di film ini ya, karena terhitung film dengan durasi yang terhitung singkat, nggak nyampe 1,5 jam, itu juga belum dipotong oleh kredit title, dan gue sendiri juga agak ragu sebelum nonton gitu, karena dari beberapa pendapat orang, ini terhitung film yang jatuhnya agak sedikit mix. Jadi sebelum gue nonton film ini, gue nurunin ekspektasi gue. Di sini kita ngelihat Julianne Moore berperan sebagai Evelyn. Dia seorang ibu, memiliki suami dan satu anak, dan anaknya ini yang diperanin oleh Finn Wolfhard bernama Ziggy, remaja yang sedang suka dengan teman ceweknya. Di mana ibu dan anak ini, dua orang ini yang menjadi penggerak cerita untuk film ini. Intinya sih tentang relasi ibu dengan anaknya yang bisa dibilang nggak berjalan dengan mulus, di mana mereka mencoba untuk membangun koneksi ya, tapi nggak berjalan aja. Dan sejalan dengan film, kita ngelihat kehidupannya Ziggy dengan musiknya, dan usaha dia untuk ngedeketin temen ceweknya. Sedangkan ibunya, ketika dia bertemu dengan anak lain yang juga seumuran dengan Ziggy, dia mencoba untuk bermain peran seperti ibu, mulai dari ngarahin kehidupan anak orang ini sampai dengan masa depannya. Seolah-olah mentransfer keibuannya ya dengan anak orang lain, karena dia nggak bisa melakukannya dengan anaknya sendiri. Dan aspek ini yang perlahan-lahan mulai kelihatan sepanjang film, dan jatuhnya jadi berasa agak aneh sih. Sekitar 10 menitan gue nonton, entah kenapa agak ngingetin gue dengan film-filmnya Noah Baumbach dan Woody Allen. Gue berasa seperti menonton filmnya mereka yang penuh dengan komplain. Baru menuju akhir film mulai terasa punya jalannya sendiri gitu. Dan setelah selesai gue nonton, buat gue ini jatuhnya film tentang jarak, bagaimana keluarga ini memiliki kerenggangan satu sama lain dengan masing-masing kegiatannya mereka dan pandangan mereka mengenai kehidupan. Hubungan di keluarga ini juga terhitung aneh ya, terutama Ziggy dengan ibunya. Buat gue itu kaku dan awkward. Mereka ya nggak bisa nyambung aja gitu. Ditambah si Ziggy ini juga merupakan remaja ya, fase yang cukup rumit dengan segala macam lika-likunya juga gitu. Dan ada aspek mencoba untuk disukai oleh orang lain juga, terutama dari plotnya si Ziggy. Dia berusaha keras untuk masuk ke wilayah orang yang dia suka dan mencoba untuk mengimpress ya gitu melalui lagunya dan pandangan mengenai politik. Sedangkan si Evelyn ini terlalu obses untuk ngurusin anak orang lain, sehingga yang paling kena dampaknya adalah si bapaknya gitu. Walaupun ini karakter yang terhitung jarang muncul, jadinya nggak begitu menyatu juga begitu dia muncul. Dan buat gue sendiri, mungkin ini jadi film yang agak sedikit aneh sih, karena dari sisi karakter dan relasi ke masing-masingnya juga, ya entah kenapa nggak nyambung aja gitu. Tapi balik lagi, karena menurut gue topik di film ini ya tentang diskoneksi antara anggota ini. Dan kalau emang itu tujuannya, buat gue sih sampai aja gitu, setidaknya buat gue ya. Dari sisi color grading, gue sih ngeliatnya ini warnanya didominasi oleh kuning ya, atau agak kekuningan di film ini. Jadinya lebih warm aja, lebih soft, mirip dengan warna yang biasa gue gunain di konten-konten gue. Dan kalau ngomongin plus minus untuk film ini, sebenarnya ini film yang enak banget untuk diikutin karena mengalir begitu aja. Cuma kadang gue ngerasa bingung ini mau dibawa kemana gitu. Bahkan kalau ngomongin
ini tuh film tentang apa, jelasin plotnya gue bingung. Walaupun buat gue sendiri tema besarnya ya tentang diskoneksi gitu. Ada beberapa momen yang emang agak aneh, terutama dari karakternya si Evelyn, karena buat gue, ya dari awal gue merasa aneh aja dengan tindakannya dia, sama karakter ayahnya sih yang kurang tersorot gitu. Sekalinya dapat screen time, ngomongin tentang teenage suicide rate di upper middle class. So, when you finish saving the world, buat gue ini film yang terhitung ringan, sedikit berbeda, lebih ke offbeat dramedy kali ya. Tentang disconnection juga buat gue, serta cara coping untuk hal ini, dan ini kelihatan banget dari apa yang dilakukan oleh Evelyn ya. Yang gue suka, ini film yang enak untuk ditonton, kayak yang tadi gue bilang, karena mengalir begitu aja, dan gampang juga untuk dimengerti. Kalau ditanya rekomen apa enggak, gue sih jatuhnya ini lebih ke 50-50 ya gitu. Mungkin lebih ke yang biasa nonton film-film independen atau juga yang biasa nonton film-filmnya Noah Baumbach, Woody Allen, Alexander Payne, atau mungkin Sofia Coppola gitu yang akan lebih bisa nikmatin film ini. So, itu aja opini gue mengenai When You Finish Saving the World. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.